Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Tahu, Belajar Demokrasi Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Bersama saya Hori Miftahul Huda, staf sekretariat KPU Karanganyar. Pada podcast edisi kali ini bertepatan dengan Hari Kartini, maka kita akan mengusung tema peran perempuan dalam politik masa kini. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan narasumber, yaitu anggota KPU Karanganyar Divisi Hukum dan Pengawasan. Beliau adalah Ibu Siti Halimatus Sa'diyah atau yang biasa kita panggil Bu Ama. Selamat sore Bu Ama. Selamat sore Mas Hori. Apa kabar hari ini Bu? Kabar baik tentunya. Sehat Bu? Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Teman memilih, Kartini kita kenal sebagai sosok atau tokoh wanita yang luar biasa. Dia memiliki tekad perjuangan dalam membebaskan wanita dari belenggu budaya Jawa yang syarat dengan istilah wong wedok kudu manut. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Bu tentang istilah wong wedok kudu manut itu Bu? Oh ya, istilah yang wong wedok kudu manut itu sebenarnya perempuan itu manut dalam artian dia harus mentaati norma dan stigma yang ada di masyarakat, sehingga perempuan itu kan ibaratkan berlian ya. Perempuan itu berlian dan dia harus menuruti kodratnya. Jadi kan perempuan itu harus menjaga kehormatannya. Jadi dia harus manut dalam artian manut terhadap norma-norma yang ada. Jadi manut terhadap norma-norma yang ada. Ya. Kalau kepada laki-laki harus manut juga Bu? Itu tergantung Mas Hori. Jadi manutnya itu seperti apa? Kalau dulu sebelum Kartini itu memperjuangkan hak-haknya agar setara dengan laki-laki. Jadi perempuan itu ibaratkan hanyalah perempuan yang sudah menikah ini ya, menikah ini katakanlah dia itu hanya sebagai konco wingking. Dalam artian dia harus menurut apa yang dikatakan oleh suaminya. Itu kalau yang sudah menikah. Jadi apabila masih remaja itu tetap harus menurut dengan aturan keluarganya. Saklek ya Bu? Ya kalau dulu dikatakan saklek ya saklek, tapi memang karena dulu itu ada yang namanya tradisi patriarki ya, kalau utamanya di wilayah bumi Jawa ini. Jadi kekuasaan sepenuhnya itu ada di laki-laki. Jadi itulah kenapa wanita di zaman dahulu itu lebih kurang bebas. Dalam artian bebas, dia tidak bisa Explore. Ya, maksudnya enggak ini. Dia belum bebas untuk berpendapat, belum bebas untuk mengenyam pendidikan ya. Kan terbatas, apalagi untuk yang di daerah-daerah pedesaan atau daerah pinggiran itu tentunya buat apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya dia hanya sebagai konco wingking. Konco wingking itu istilah yang saya kok masih tabu. Ya, sedikit dijelaskan Bu, konco wingking itu gimana sih Bu maknanya? Maknanya konco wingking itu perempuan dia itu harus yang sudah menikah ya ini yang sudah menikah, dia itu harus mentaati apa yang dikatakan oleh suaminya. Kalau di agama itu dia harus menjadi makmumnya. Jadi kalau laki-laki itu kan imam, perempuan itu sebagai makmumnya. Jadi agar kehormatan sebagai wanita itu tetap terjaga. Ya Bu, tadi sudah dijelaskan tentang wong wedok kuwi kudu manut. Kalau dari pribadi sendiri, dari pribadi Bu Amah itu setuju enggak Bu dengan istilah wong wedok kudu manut itu Bu?
Kalau menurut saya itu tergantung Mas Kor. Ya, tergantungnya begini. Sebagai perempuan memang kita dituntut untuk manut atau katakanlah patuh atau katakanlah taat ya, taat. Akan tetapi di sini perempuan juga mempunyai hak untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Jadi apa ide-ide yang ada di kepalanya dia itu harus bagaimana dia mengeksplor atau mengekspresikan. Mungkin kalau di zaman sekarang perempuan itu bebas berekspresi gitu kan, akan tetapi harus tetap dia sebagai perempuan, sebagai kodratnya wanita tetap harus menaati norma-norma yang ada. Jadi kalau perempuan kalau kudu manut kalau secara pribadi bolehlah, tapi manutnya manut dalam artian manut terhadap peraturan, terhadap norma ataupun tatanan yang ada. Itu menurut pendapat saya. Jadi tadi penjelasannya wong wedok kudu manut kan konco wingking ya. Jadi dari penjelasan yang tadi yang baru saja dijelaskan, setuju dan tidak setuju dalam bagian ini dan tidak setuju dalam bagian ini. Itu ya Bu ya. Kalau perempuan sebagai konco wingking, apa yang tadi saya sampaikan itu kan dia dalam artian bukan kok konco wingking dia hanya ini ya, tapi dia harus sebagai makmumnya laki-laki gitu. Jadi dalam berumah tangga tentunya ada imamnya keluarga yaitu suami, dan makmumnya itu ya perempuan itu, istrinya gitu. Jadi kenapa ada istilah konco wingking? Jadi di belakang, jadi tidak sebagai perempuan tidak mendahului laki-laki gitu. Ya, Bu Amah tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang istilah wong wedok kudu manut. Kita kembali ke tema awal Bu, peran wanita dalam politik masa kini. Sebenarnya seberapa penting sih Bu perempuan itu harus terlibat ke dalam politik? Ya gini ya Mas Korek. Jadi kita bersyukur dengan adanya Kartini yang telah memperjuangkan hak kita sebagai perempuan. Jadi di kancah perpolitikan perempuan sekarang kan memang harus ada yang namanya kesetaraan gender atau keterwakilan perempuan di parlemen itu 30%. Jadi kita alhamdulillah setelah dengan adanya perjuangan Kartini, kita masih sebagai perempuan diberikan kesempatan untuk ikut berpendapat, ikut andil dalam perpolitikan. Contohlah kita seperti kemarin ya, tahun berapa ya, pemilu 2000 sebelum ini ya, kita pernah mempunyai pemimpin seorang wanita ya, Bu Hajah Rina. Kemudian juga adanya anggota-anggota parlemen ataupun anggota dewan yang perempuan. Jadi di sini benar-benar perempuan ini dilibatkan dalam berpendapat, dalam pengambilan keputusan. Jadi kan kalau adanya terkadang pengambilan keputusan itu harus 30% ada perempuan. Jadi disitulah pentingnya perempuan di kancah politik. Jadi memang perempuan itu harus ada atau pentingnya Bu intinya ya Bu ya. Memang harus ada ya. Iya, harus ada sebagai syarat mutlaknya itu kan di politik itu kan taruhlah di kemarin aja di pileg itu kan tetap ada ya 30% keterwakilan perempuan. Jadi menunjukkan betapa kesetaraan gender benar-benar harus ada gitu. Ya, dari ke 30% keterwakilan perempuan di politik tadi Bu, apakah sudah efektif dalam menjaring aspirasi perempuan-perempuan di Indonesia menurut Bu Amah?
Kalau menurut saya tentunya belum efektif karena belum sepenuhnya di parlemen itu diatur, walaupun diatur di dalam undang-undang keterwakilan perempuan 30%, akan tetapi implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Jadi kan istilahnya dalam sistem pemilu aja ya, yang proporsional terbuka. Jadi kan tetap masyarakat tentunya memandang perempuan itu masa perempuan sebagai pemimpin gitu kan. Masa gini, masa gitu kan. Itu kan orang-orang awam masih berpikiran seperti itu. Tadi kan dikatakan wanita sebagai konco wingking tadi kan, sebagai makmum. Kenapa wanita harus menjadi pemimpin? Apakah nantinya itu bisa berhasil atau tidak? Jadi kebanyakan kurang efektif ya. Tapi tetap masih kurang efektif kalau menurut saya. Ya, jadi kurang efektif ya, karena stigma masyarakat juga ya mungkin. Iya. Ya, berbicara keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga KPU, Bu, apakah sudah mengakomodir keterwakilan tersebut? Sebenarnya ya kalau di lembaga KPU sendiri sesuai dengan peraturan KPU di tahun 2024, kalau berdasarkan PKPU-nya itu yang nomor 8 tahun 2022, keterwakilan perempuan 30% itu sebagai syarat minimal. Jadi untuk apa ya? Untuk pemenuhannya bisa boleh, bisa tidak. Tidak harus ada 30% gitu. Belum ada. Masih jadi di sini di KPU walaupun sudah menerapkan keterwakilan perempuan 30%, akan tetapi di PKPU-nya tafsirnya itu boleh atau jadi bisa atau boleh jadi yang penting itu sudah ada keterwakilan perempuan. Bisa kurang, bisa lebih atau bisa kurang. Itu di tafsirnya ya. Di KPU secara umum atau menurun ke badan ad hoc kemanapun atau memang khusus KPU, Bu? Ya, karena sesuai dengan PKPU-nya seperti itu. Jadi tafsirnya seperti itu. Kalau di KPU sendiri, khususnya di KPU Karanganyar itu sudah memenuhi karena di komisionernya sendiri sudah ada keterwakilan perempuan 2 orang. Jadi kalau di badan ad hoc itu untuk pendaftar, yang terpenting pendaftar itu sudah ada dari perempuannya, walaupun pada akhirnya toh nantinya yang terpilih itu perempuannya tidak ada. Jadi kalau di lembaga KPU sendiri untuk keterwakilan perempuan tidak harus, yang penting sudah ada. Jadi bukan syarat mutlak. Ya, kalau di KPU saya tafsirnya itu seperti itu. Jadi intinya oke, tapi bukan syarat mutlak. Ya. Intinya nggak saklek gitu ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu Amah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa nih, Bu, yang sekiranya menjadi pesan atau makna Hari Kartini untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah? Monggo, Bu. Jadi sebagai perempuan yang berperan di politik ya masa kini, jadilah perempuan yang berkembang, yang dapat mempengaruhi di segala aspek kehidupan. Jadilah perempuan tangguh, perempuan yang cerdas, perempuan yang hebat, yang bisa menginspirasi perempuan yang lain. Tentunya yang perempuan yang bisa membawa nama baik keluarga, bangsa, dan negara. Baik teman pemilih, luar biasa obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang telah diperkasai oleh Kartini selalu menerangi kita semua dalam menjalani kehidupan, khususnya untuk kaum perempuan, baik dalam berumah tangga, bernegara, dan berbangsa. Seperti judul bukunya, habis gelap terbitlah terang. Terima kasih Bu Amah, terima kasih teman pemilih. Jangan lupa like,
komen, subscribe YouTube KPU Karanganyar dan juga follow semua media sosial KPU Karanganyar. Dan nantikan kami untuk episode selanjutnya yang tentu akan lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.